Yang pertama atau bagian A, konsep dasar teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengetahuan nyata. Menurut Slevin pada tahun 2006, teori konstruktivistik adalah teori yang menyatakan bahwa peserta didik secara individual harus menemukan dan mentransformasi informasi kompleks, mengecek informasi yang baru terhadap aturan-aturan informasi yang lama, dan merevisi aturan-aturan yang lama bila sudah tidak sesuai lagi. Nah, menurut Sakrov pada tahun 2008, konstruktivisme adalah pendekatan untuk mempelajari yang menekankan bahwa individu akan belajar dengan baik apabila mereka secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Hakikat pembelajaran konstruktivistik menurut Bloch dan Prokes pada tahun 1993 adalah pengetahuan bersifat non-objektif, bersifat temporer, melalui selalu berubah dan pengalaman kontrik, aktif, kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi makna. Mengajar berarti menata lingkungan agar siswa bermotivasi dalam menggali makna. Atas dasar ini, maka siswa akan memiliki pemahaman yang berbeda terhadap pengetahuan tergantung pada pengalaman dan perspektif yang digunakan dalam menginterogasikan lingkungan hidup dalam pembelajaran. Inti dari teori pembelajaran konstruktivistik adalah menggunakan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan dan yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan kata lain, bahwa peserta didik itu sendiri yang harus secara pribadi menemukan dan menerapkan informasi belajar ini, menentukan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi yang telah dipahami diolah melalui suatu proses seimbangannya dalam upaya memakai informasi-informasi baru. Teori secara ini meliputi 3 konsep utama, yaitu yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan, yang kedua adalah zona perkembangan proksimal, yang ketiga adalah mediasi. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme adalah: pertama, manusia merupakan siswa yang aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri, di mana siswa diberikan keluasan untuk mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan tersebut, baik dengan melakukan latihan, melakukan eksperimen, maupun berdiskusi sesama siswa. Dengan seperti itu, maka ilmu-ilmunya tersebut akan berkembang dan bertambah. Kedua, guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada sejumlah siswa. Guru seharusnya membangun situasi-situasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat terlibat secara aktif dengan materi pembelajaran melalui pengelolaan materi-materi dan interaksi sosial. Maksudnya, seorang pendidik atau guru dituntut untuk lebih aktif dan menarik dalam menjelaskan. Selain itu, juga guru harus bisa menggunakan media dalam proses pembelajaran
Jangan hanya menggunakan metode-metode yang sudah lama atau zaman dulu seperti ceramah, mencatat sampai habis, akan tetapi guru harus mengajar dengan cara bagaimana supaya siswa harus dibuat aktif dan masuk dalam pembelajaran tersebut. Kelebihan belajar teori konstruktivisme yang pertama yaitu 1. Melatih siswa supaya menjadi pribadi yang lebih mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dapat dipelajari dan siswa juga merasa bangga dan dengan hasil temuannya. Yang kelima, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Adapun kekurangan belajar teori konstruktivisme yang pertama yaitu 1. Sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dalam mengajar yang baru.